Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, Bambang Susantono mengatakan, nantinya di kawasan IKN Nusantara, Kalimantan Timur akan dibangun beberapa fasilitas publik. Seperti Rumah Sakit Internasional salah satunya. Hal tersebut dia kemukakan usai mengikuti rapat koordinasi, Rakor, terkait investasi IKN di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, tanggal 15 Mei tahun 2023, dilansir dari kompas.com. Misalnya akan ada satu rumah sakit internasional, kemudian ada juga fasilitas pendidikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari IKN ini, katanya dikutip melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden. Selain fasilitas infrastruktur dan publik, di kawasan IKN juga akan berdiri pusat perbelanjaan yang mulai dibangun pada 2024. Juga akan dirajut, dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas untuk ekonomi, fasilitas sosial, dan juga untuk lifestyle. Misalnya akan ada satu tempat departemen store atau mall yang akan juga menjadi bagian dari ekosistem yang akan kita bentuk di tahap pertama tahun 2024 di kawasan inti pusat pemerintahan, sambung Bambang. Pembangunan rumah sakit internasional serta fasilitas lifestyle tersebut dipastikan tidak akan menggunakan keuangan negara melainkan dana investor atau pelaku usaha. Hal terakhir yang bisa saya sampaikan, beberapa bulan ke depan, kami akan segera mengumumkan beberapa proyek yang sudah matang yang oleh para pelaku usaha yang non-pemerintah atau non-APBN, jelas Bambang. Sementara itu, pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, di Ibu Kota Nusantara per Maret tahun 2023 telah mencapai 23%. Pembangunan KIP IKN bahwa secara rata-rata sampai awal Maret tahun 2023 sekitar 23%. Kata Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Hasumadilaga dalam unggahan Instagram resmi Kementerian PUPR @Kemenpupar. Danis bilang, terdapat dua infrastruktur dasar yang pembangunannya sudah beres sepenuhnya, yaitu 3 ruas jalan logistik dan Embung Mentawir. Kemudian untuk pembangunan kantor presiden, progresnya baru mencapai 5,8% pada periode yang sama. Sementara Istana Presiden progres pembangunannya telah mencapai sekitar 8%. Terbaru, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Muhammad Ali Brawi mengatakan, pada periode yang sama pihaknya juga telah menerima Letter of Intent, LOI, untuk berinvestasi di IKN dari 200 perusahaan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri. Sebanyak 200 perusahaan itu menyatakan ingin berpartisipasi di sektor barang dan jasa, teknologi, energi, infrastruktur, jasa konsultasi, pendidikan, hunian, hingga zona industri. Ini tentunya terus bertambah. Alhamdulillah good news terdapat sekitar 17 negara yang sudah masuk minat investasi di IKN, ujarnya dalam webinar pengembangan IKN sebagai kota tangguh, net zero, dan sirkuler, Jumat, tanggal 19 Mei tahun 2023. Meski begitu, calon-calon investor ini masih akan melalui proses negosiasi bisnis dan akan tersaring sampai benar-benar bisa merealisasikan investasinya. Adapun dalam proses negosiasi bisnis antara pemerintah dan calon investor ini akan memakan waktu yang tidak sebentar lantaran harus menghitung kelayakan proyek, evaluasi proposal bisnis, dan sebagainya. Negosiasi bisnis ini tidak terjadi dalam 1 hari atau 1 bulan. Nanti kemungkinan bisa lanjut, ada yang mengalami revisi, dan bahkan ada yang memang tidak memungkinkan untuk diteruskan investasinya karena dia akan memberatkan, jelasnya.